Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Aprilianti dengan NIM C1C024109. Di sini saya akan memaparkan materi tentang koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal, mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SEMAK. Program studi S1 Akuntansi, saya dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Nah, pembahasan yang akan dibahas secara garis besar yaitu yang pertama pengertian rekonsiliasi fiskal, yang kedua koreksi fiskal positif dan negatif, dan yang terakhir jenis rekonsiliasi fiskal. Nah, masuk materi yang pertama yaitu pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu langkah wajib pajak atau WP untuk mencocokkan jika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial yang penyusunannya didasarkan atas sistem keuangan akuntansi atau SAK dan laporan keuangan yang penyusunannya didasarkan atas sistem fiskal. Rekonsiliasi fiskal diterapkan pada keseluruhan penyusunan laporan laba rugi yang mencakup pengeluaran atau beban, serta pendapatan. Rekonsiliasi dijalankan pada pos-pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial, yang diantaranya yang pertama, rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final. Yang kedua, rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak. Yang ketiga, wajib pajak mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto. Yang keempat, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Dan yang terakhir, wajib pajak mengeluarkan biaya agar mendapat pendapatan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final dan pendapatan dikenakan pajak penghasilan non-final. Materi yang kedua adalah koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan pertambahan laba fiskal atau pengurangan rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Dengan kata lain, rugi fiskal lebih kecil daripada rugi komersial. Nah, faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif, yang pertama adalah beban biaya dalam kepentingan pribadi wajib pajak, yang kedua imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa, yang ketiga dana cadangan, yang keempat kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terkait dengan pekerjaan yang dilakukan, yang kelima pajak penghasilan. Dan ada pula koreksi negatif. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau bertambahnya rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial, atau rugi fiskal lebih besar daripada rugi komersial. Nah, faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif adalah yang pertama, selisih komersial di bawah penyusunan fiskal. Yang kedua, pendapatan yang terkena PPh final serta penghasilan tidak termasuk objek pajak. Yang ketiga, penyusutan fiskal negatif lainnya. Dan materi yang terakhir adalah jenis rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal terbagi atas dua jenis yang didasarkan atas perbedaan secara komersial dan fiskal, yakni yang pertama ada rekonsiliasi beda tetap. Nah, rekonsiliasi beda tetap itu diakibatkan oleh transaksi yang diakui wajib pajak sebagai pendapatan atau biaya, sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap membedakan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul karena transaksi yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan, tidak terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Ada pula rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu disebabkan oleh bedanya waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, tetapi perbedaan terletak pada waktu alokasi biaya. Tahap melakukan rekonsiliasi fiskal, yang pertama ada mengetahui penyesuaian fiskal yang dibutuhkan. Yang kedua, menganalisis elemen penyesuaian agar menentukan pengaruh elemen terhadap laba usaha dikenakan pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal, yakni memantau angka koreksi fiskal berdasar positif dan negatif. Dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan sesuai fiskal sebagai lampiran SPT tahunan PPh. Nah, kesimpulannya adalah rekonsiliasi fiskal, yaitu suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Rekonsiliasi yang dilakukan akan penghasilan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan terutang. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Nah, baiklah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.